Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Ade Paramita dengan NIM 2417051109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS Agama Hindu saya. Adapun soal yang pertama yaitu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut. Ketika ia akan menjadi basi, engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi, pada waktu lalu saya pernah tergoda untuk mencontek pada saat ujian karena saya merasa malas untuk belajar. Awalnya saya hanya berpikir bahwa hal tersebut bukanlah hal yang buruk karena pastinya tidak ada yang tahu dan saya bisa mendapatkan nilai yang bagus tanpa harus berusaha keras dengan belajar. Namun setelah ujian selesai, saya melihat hasil nilai yang sangat bagus, tetapi saya merasa gelisah dan ketakutan di setelahnya. Karena nilai tersebut bukanlah hasil dari hasil usaha sendiri. Nah, perasaan bersalah tersebut terus muncul, bahkan dibandingkan rasa bahagia ketika mendapatkan nilai bagus. Nah, dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa meskipun orang lain tidak mengetahui apa yang saya lakukan, tetapi saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Maka dari itu, saya belajar untuk lebih giat, tidak bermalas-malasan, dan juga belajar untuk lebih jujur. Soal yang kedua, yoga berarti penyatuan yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga merupakan salah satu ajaran dari 6 filsafat Hindu yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera dan tubuhnya secara keseluruhan. Jelaskan dan berikan contoh tahap-tahap dari Astanga Yoga. Jadi, Astanga Yoga adalah 8 tahapan ajaran yoga yang dikembangkan oleh Maharishi Patanjali sebagai jalan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai penyatuan diri dengan Tuhan atau samadhi. Yang pertama, ada yama, yaitu aturan moral dan etika yang mengatur hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Contohnya, tidak mencuri, menjaga kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, dan tidak menyakiti makhluk hidup. Yang kedua, ada niyama, di mana disiplin diri dan aturan pribadi atau bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Contohnya melakukan meditasi dan menjaga kebersihan diri. Yang ketiga ada asana, yaitu sikap duduk yang kuat dan menyenangkan, teratur dan disiplin. Contohnya melakukan posisi duduk yang nyaman yang mendukung meditasi. Yang keempat ada pranayama, yaitu mengatur pernafasan sehingga menjadi sempurna. Contohnya latihan bernafas dalam, menahan dan menghembuskan secara terkontrol. Yang kelima ada pratyahara, yaitu mengontrol indria dari ikatan objeknya sehingga dapat melihat hal-hal suci. Contohnya melatih diri agar tidak terganggu oleh suara saat meditasi. Yang keenam ada dharana, yaitu usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang ditinggalkan, contohnya seperti mantra, nafas, atau simbol spiritual. Yang ketujuh ada dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Yang kedelapan ada samadhi, yaitu penyatuan diri dengan Tuhan atau kesadaran universal untuk mencapai kedamaian dan ekstasi spiritual. Yang ketiga ada Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dalam sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana, dan jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Nah, yang pertama, dengan menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau budaya. Yang kedua, mengamalkan ajaran ahimsa dengan tidak menyakiti makhluk hidup, baik lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Yang ketiga, ada berbuat baik dan membantu sesama sebagai wujud nyata kasih karena menolong orang lain, di mana yang berarti menolong juga diri sendiri. Yang keempat, yaitu melakukan pemujaan dan meditasi atau bhakti yoga yang menumbuhkan cinta kasih kepada Tuhan secara tulus tanpa pamrih. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menghormati dan menerima perbedaan pendapat orang lain. Yang kedua, ada membantu orang yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, ada menjaga lingkungan hidup sebagai bentuk kasih sayang kepada semua makhluk.
Soal yang keempat, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembuhkan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu, saya pernah berbohong kepada orang tua saya agar terhindar dari masalah dan tidak dimarahi. Saat itu, saya merasa dengan berbohong adalah cara yang tepat dan mudah untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan agar tetap baik. Namun, dengan berjalannya waktu, kebohongan tersebut membuat saya merasa tidak nyaman dan terus-menerus merasa bersalah. Dan saya menyadari bahwa perbuatan tersebut salah. Dan saya tidak bisa membohongi hati sendiri. Dari masalah tersebut, saya belajar bahwa perbuatan baik atau buruk pasti akan menghasilkan karma yang akan kita terima di kemudian hari. Yang kelima, yaitu sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dengan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Yang pertama, membersihkan diri. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan badan dari kotoran fisik sekaligus menyegarkan tubuh dan pikiran agar siap untuk meditasi. Yang kedua, ada duduk dengan alas yang nyaman. Duduk dengan alas yang nyaman untuk membantu menjaga suhu tubuh ini bertujuan untuk menciptakan posisi yang stabil dan nyaman untuk meditasi. Yang ketiga, ada memejamkan mata dan menenangkan pikiran. Tenangkan pikiran selama beberapa detik dengan mengosongkan pikiran dari segala gangguan dan fokus pada keadaan saat ini. Ini membantu memusatkan perhatian dan mempersiapkan diri untuk meditasi lebih dalam. Yang keempat, ada mengucapkan mantra. Ucapkan mantra sebagai objek meditasi atau sebagai sarana untuk mengarahkan pikiran dan energi spiritual. Mantra membantu menjaga fokus dan menghubungkan diri dengan aspek spiritual yang lebih tinggi. Soal yang keenam, agama Hindu mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lainnya. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 diantaranya awatara terakhir atau Kalki Awatara masih menunggu waktu yang tepat, konon pada akhir Kali Yuga, untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum dalam sebuah kitab yang disebut Purana. Mengapa awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan, dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya awatara. Jadi, dasa awatara adalah 10 reinkarnasi Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan alam semesta dari kehancuran dan menegakkan dharma. Awatara dipilih oleh Wisnu karena setiap penjelmaannya memiliki bentuk dan peran yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi dunia saat itu. Dengan turun dalam berbagai wujud, mulai dari ikan, kura-kura, babi hutan, manusia berkepala singa, hingga manusia sempurna, Wisnu menyesuaikan manifestasinya untuk mengatasi kejahatan dan ketidakseimbangan yang terjadi di dunia. Wisnu bertanggung jawab atas pemeliharaan alam semesta. Ketika dharma terganggu, ia turun dalam bentuk awatara untuk memulihkannya. Nah, contoh peran sebagai awatara dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam atau membantu teman saat mengalami kesulitan. Yang kedua, membela orang yang sedang mengalami ketidakadilan. Yang ketiga, memberikan nasihat yang baik kepada teman atau keluarga berdasarkan nilai-nilai moral. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Tahan badan dan pikiran dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Setiap pose dalam Surya Namaskar dilakukan dengan irama nafas tertentu, misalnya menarik nafas saat mengangkat tangan dan menghembuskan nafas saat membungkuk. Pranayama dan Surya Namaskar mengatur aliran prana atau energi hidup, sehingga tubuh menjadi lebih bugar dan pikiran jernih. Dan dengan menggabungkan gerakan dan pernapasan, Surya Namaskar membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Contoh pranayama yang cocok untuk Surya Namaskar, yang pertama ada Ujjayi Pranayama, yang kedua Dirga Pranayama, dan yang ketiga ada Nadi Sodhana. Nah, rangkaian yoga Surya Namaskar yang pertama ada Pranamasana atau berdoa, menghormati dan memusatkan pikiran. Yang kedua ada Hasta Uttanasana,
yaitu membuka diri dengan menerima energi dari matahari. Yang ketiga ada Padahastana Sana, yaitu merendahkan diri dan membersihkan pikiran. Yang keempat ada Aswasancalasana, yaitu kekuatan dan keseimbangan. Yang kelima ada Varvatasana, yaitu stabilitas dan kekuatan hidup. Yang keenam ada Astanga Namaskara, yaitu kerendahan hati dan penghormatan. Yang ketujuh ada Budanggasana, yaitu kebangkitan energi dan kekuatan. Yang kedelapan ada Varvatasana, yaitu keseimbangan dan kekuatan kembali. Yang kesembilan ada Aswasancalasana, yaitu kekuatan dan kesiapan bergerak. Yang ke-10 ada Padahastasana, yaitu kerendahan hati dan pembersihan. Yang ke-11 ada Hasta Uttanasana, yaitu membuka diri dengan menerima energi positif. Yang ke-12 atau yang terakhir ada Pranamasana atau penutupan dengan rasa syukur dan penghormatan. Soal yang ke-8 ada Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Wiapi Wiapaka, yaitu ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ida Sang Hyang Widiwasa diyakini bersifat Wiapi Wiapaka atau ada di mana-mana, yang berarti Tuhan hadir di seluruh alam semesta, baik secara fisik maupun spiritual. Alam semesta adalah bukti nyata keberadaan Tuhan. Dalam agama Hindu, alam dianggap sebagai wujud fisik Tuhan, sehingga setiap elemen alam mencerminkan kehadirannya. Keberadaan hukum karma menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia memiliki akibat yang sesuai, baik atau buruk. Hukum ini tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dirasakan melalui pengalaman hidup. Ini membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana untuk mengatur keseimbangan moral. Dalam ajaran Pancasrada, umat Hindu percaya bahwa Brahman atau Tuhan adalah salah satunya realitas tertinggi yang menghidupi semua makhluk yang ada dan ada di setiap aspek kehidupan. Soal yang ke-9, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Yang pertama, yaitu dengan berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya membantu tetangga yang sedang kesulitan, memberikan sedekah, atau mendukung teman yang sedang mengalami masalah. Yang kedua ada menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan, dengan selalu berkata jujur dan bertindak adil. Kita bisa menghindari karma pala yang buruk yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada menghindari perbuatan yang menyakiti orang lain, misalnya tidak mencaci, memfitnah, atau melakukan kekerasan, karena perbuatan buruk tersebut akan kembali sebagai karma pala buruk. Yang ke-10 ada yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi, yoga asanas penting untuk meditasi karena asana menyediakan fondasi fisik yang stabil dan nyaman, serta memungkinkan pikiran lebih mudah fokus dan tenang selama meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena asana membantu menciptakan postur yang stabil dan nyaman, meningkatkan kekuatan tubuh, membantu mengatur pernapasan atau pranayama, mengurangi stres dan bisa menenangkan pikiran, serta meningkatkan konsentrasi dan kesadaran diri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.